semua, bertemu lagi dengan saya Vita Disa Kundiana, tentunya masih di channel ini ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel aku, dan tentunya bagi yang baru bergabung, tolong dong ayo subscribe channel aku supaya semakin semangat nih mengembangkan channel ini. Nah, sehubungan dengan COVID-19 atau virus corona yang mewabah di seluruh dunia, terutama juga di Indonesia, ini mengharuskan pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat di Indonesia, terutama untuk mahasiswa, siswa, bahkan bagi pekerja sekalipun untuk stay di rumah aja. Nah, tentu kebijakan ini bukan suatu hal yang mudah karena memang diharuskan warga atau masyarakat di Indonesia ini agar di rumah saja, baik melakukan aktivitas untuk belajar dari rumah maupun bekerja dari rumah. Nah, tentu tujuan daripada karantina mandiri atau isolasi mandiri ini yang dilakukan di rumah aja adalah sebagai salah satu bentuk social distancing, mengurangi atau menekan angka virus corona menyebar di masyarakat. Nah, saat ini kita memasuki pekan ketiga, artinya kurang lebih kita sudah menjalani 14 hari di rumah aja melakukan segala aktivitas di rumah. Nah, saya mengamati bahwasanya masyarakat Indonesia ini, mahasiswa, siswa, bahkan pekerja sekalipun sudah merasa bosan di rumah aja. Dan bahkan bagi yang mereka merantau ini ada gejala-gejala mental, misalnya merasa tidak aman, merasa cemas, merasa bingung, merasa tidak aman dan tidak nyaman seperti itu. Karena memang kebijakan pemerintah sampai sekarang ini itu terus diperbaharui, yakni terutama untuk keputusan atau kebijakan terkait dengan mudik. Nah, hal inilah yang kemudian memberikan perasaan was-was kepada masyarakat, terutama yang mereka yang memang jauh dari orang tua, bekerja di luar daerah atau di memang daerah zona-zona merah yang terkena virus corona. Nah, sehubungan dengan itu ada beberapa tips nih. Yang pertama, aktivitas yang bisa kamu lakukan atau dapatkan ketika di rumah aja, misalnya membaca buku yang sudah lama menganggur. Nah, biasanya nih kebanyakan orang hobi membeli buku. Nah, ketika membeli buku karena waktu tidak ada atau belum sempat membacanya, otomatis buku-buku ini hanya terpampang nyata atau tertata rapi di lemari dan tertumpuk di atas buku misalnya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik buat kita semua untuk mencoba mengulik kembali, melihat kembali buku-buku mana saja yang kira-kira dapat kita manfaatkan, kita baca di saat waktu-waktu luang, supaya kebosanan itu menjadi sebuah kebiasaan yang bermanfaat dan bisa mendayagunakan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Nah, hal kedua yang bisa kita dapatkan di saat wabah corona menyerang karena kita di rumah aja adalah yakni me time atau memaksimalkan perawatan diri di rumah aja. Nah, bayangkan saja selama kita di rumah aja, tentu kita tidak boleh nih keluar rumah tanpa menggunakan masker. Kemudian banyak sekali di antara kita tentu hanya di rumah saja. Artinya kita terhindar yang namanya polusi-polusi udara di luar, debu-debu jahat yang bisa menempel di kulit kita, atau bahkan sinar matahari yang membuat kulit kita gelap. Nah, ini kesempatan yang baik buat teman-teman semua melakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya skincare, apapun, entah alami atau perawatan dari dokter misalnya. Nah, selain itu bisa dengan meditasi, olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi adalah salah satu cara positif untuk membuat diri kita lebih fresh dari biasanya. Hal ketiga yang bisa kita dapatkan atau kita lakukan adalah memasak. Nah, mumpung waktu kita banyak sekali di rumah dan sedangkan biasanya untuk berkumpul keluarga kita juga sangat minim sekali. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba nih aktivitas-aktivitas baru dengan mencoba keterampilan memasak. Jangan lupa bahwa keterampilan memasak tidak hanya dibutuhkan bagi perempuan saja, tetapi juga laki-laki loh. Karena apa? Biasanya memasak ini adalah salah satu investasi masa depan. Jadi kita bisa membahagiakan pasangan dengan cara memasak aneka kreasi makanan, buah-buahan, atau jajanan yang bisa kita cemil-cemil bersama. Jadi jangan lupa, mumpung kita masih diberi kesempatan di rumah aja, maksimalkan waktu untuk belajar memasak. Siapa tahu kedepannya bisa menjadi sarana investasi kita, baik untuk membuka usaha atau untuk membahagiakan pasangan tentunya. Dan ingat ya bahwa memasak ini adalah suatu hal yang positif. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nih yang namanya keluar rumah untuk membeli makanan dan bahkan bingung untuk membelinya di mana. Cukup 1 minggu pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang digunakan 1 minggu. Nah, setelahnya kalian bisa berkreasi dengan sesuka kalian tanpa ada batasan. Yang keempat, hal yang bisa kita manfaatkan ketika kita di rumah aja di saat waktu luang seperti ini ialah belajar meningkatkan kemampuan bahasa asing.
jangan lupa kawan bahwa bahasa asing, misalnya bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ini bahasa yang digunakan seluruh negara ketika misalnya berrelasi ataupun dalam segala kondisi. Itu adalah bahasa utama atau bahasa ibu ya, seperti itu. Bahasa Inggris. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk pertama bisa melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya S2 atau S3 melalui jalur beasiswa tentunya. Kemudian yang kedua, kita akan merasakan informasi-informasi yang kita dapatkan melalui bacaan-bacaan yang sifatnya bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Dan tentu kita akan memudahkan kita untuk mempelajari segala hal yang ada di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dan yang ketiga, memudahkan kita untuk berelasi tentu di tingkat kancah internasional. Hal kelima yang bisa kita dapatkan di rumah aja tentunya adalah membantu meringankan pekerjaan rumah yang kelihatannya sederhana. Nah, biasanya nih bersih-bersih rumah, menyapu rumah, kemudian segala hal yang hubungannya dengan rumah hanya diidentikan untuk perempuan saja, misalnya kaum istri, kaum ibu, atau anak-anak perempuan. Dan sesungguhnya misalnya nih kaum laki-laki juga terketuk hatinya di saat yang tepat seperti ini, bisa membangun bonding atau mendekatkan diri kepada keluarga, kemudian membangun keromantisan bersama, kebersamaan dan lain-lain di rumah aja dengan membantu istri atau pekerjaan rumah yang sifatnya untuk perempuan. Nah, hal ini bagus sekali ketika nantinya bisa membangun kedekatan emosional. Nah, hal keenam yang bisa kita dapatkan ketika di rumah aja adalah cek investasi saham. Ingat ya, cek investasi saham. Nah, mumpung di saat darurat seperti ini karena terjadi wabah dimanapun berada, kita wajib sekali untuk mengecek investasi saham. Kenapa? Karena momentum seperti ini adalah momentum yang sangat langka dan memungkinkan kita membeli beberapa saham, karena memang di kondisi seperti ini saham biasanya mengalami penurunan harga. Otomatis kita bisa melihat saham mana saja yang kira-kira potensial yang dapat kita manfaatkan untuk investasi di masa depan, mencoba usaha baru. Nah, mengingat banyak sekali dampak yang dihasilkan dari penyebaran virus corona, utamanya adalah terkait dengan penurunan ekonomi masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat yang memang mereka belum memiliki pekerjaan yang sangat tetap. Nah, otomatis ini adalah peluang yang bagus buat Anda untuk melakukan usaha baru, misalnya menjadi dropshipper. Ini adalah salah satu usaha yang paling simpel dan mudah karena tidak perlu menyetok barang, kemudian tidak perlu untuk mengirimkan barang, karena status Anda adalah sebagai pihak ketiga dalam pengiriman atau transaksi tersebut. Nah, sebaiknya ini dilakukan secara teliti karena harus berelasi dengan misalnya toko yang membuka supplier atau membuka dropshipper. Nah, sebaiknya kenali juga keamanahannya, kemudian kejelasan barangnya, dan sifat tanggung jawabnya. Dan hal kedelapan yang bisa kita dapatkan ketika di rumah aja, yakni memaksimalkan hobi. Misal hobi kalian adalah menulis, nah ini momentum yang sangat bagus untuk produktif menulis. Nah, nanti tulisannya bisa deh dikirimkan ke media sosial. Nah, siapa tahu ada untung kan. Nah, soalnya misalnya hobi kalian adalah bermain piano. Nah, maksimalkan bermain piano itu ketika di waktu luang, mengisi waktu bosan, mengisi waktu saat-saat bosan maksudnya. Nah, ini bisa menjadi investasi di masa depan tentunya. Nah, misal hobi-hobi teman-teman lainnya membuat konten YouTube, wow, itu bagus sekali. Nanti Anda bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dari YouTube itu sendiri. Intinya maksimalkan kebiasaan kalian atau hobi kalian selama di rumah aja untuk mengurangi sebuah kejenuhan supaya menjadi sebuah bermanfaatan dan tentunya berdaya guna untuk diri kita dan banyak orang. Nah, hal kesembilan yang bisa kita lakukan atau bisa kita dapatkan ketika di rumah aja ialah menanam tanaman hidroponik. Nah, siapa sangka bahwa menanam tanaman hidroponik ini mulai digandrungi banyak orang, khususnya untuk para millennials yang sudah menyadari pentingnya tumbuhan di rumah atau menyadari tentang hidup minimalis. Nah, sebaiknya kebiasaan menanam tumbuhan di hidroponik ini bisa selalu dikembangkan karena memang manfaatnya banyak sekali, selain untuk memperindah ruangan, memancarkan mata, dan juga bisa menyegarkan ruangan itu sendiri. Hal terakhir yang bisa kita manfaatkan selama di rumah aja adalah belajar menjadi guru sekolah maupun guru beribadah yang baik untuk anak. Kenapa? Karena biasanya ketika kita bekerja seperti biasanya, kita hanya punya waktu sehari untuk bersama dengan anak. Nah, sekian dulu ya teman-teman semua pembahasan sedikit dari aku berkaitan dengan 10 aktivitas yang bisa kita dapatkan